Sumpah gue paling ekstrim denger orang naik 3 loh. 15 ke 19. 15. Karena nggak disaran di roll karena kan besinya lumayan tebel. Oke. Jadi dibilang tuh kalau di roll Orangnya juga males gitu. iya makanya malas sih kayak. Wah. Ya intinya kalau ada rombongan run gitu nggak ketinggalan gue. Wadah. Keluar ada satu yang bilang, "Mas, itu mobilnya keluar asap." Gue kaget kan. Selamat datang lagi di How to Treat Your Car, biar dompet sempit yang penting modif kita lancar. Hari ini sama narsum yang gue udah nyari lama banget. Tahu gak teman-teman, ini masalah yang bikin lama apa? Gue lupa nama akunnya. Padahal gue udah inget-inget gue harus tag ini, kayaknya gue udah ngepin, tapi nggak tahu kenapa di IG tuh pin tuh turun. Oh iya iya. Terus habis itu akhirnya gue nemu pas dia lagi story, kayaknya ini dah. Oh, ini ya. Oh iya bener deh. Pas ada story. Langsung gue DM, akhirnya bro gue ketemu akun lu. Nyari-nyari dulu ya. Iya kan, waktu itu kita tukeran kontak kan, Iya. hari yang pas event Holy Moon kalau nggak salah. Dengan lu namanya siapa, mobil apa, dan tahun berapa ini bro? Nama gue Ian. Gue bawa Volvo 960 full spec tahun 1991. Gokil, 1991 Ya, berarti udah tahun ke 249, ya hitung sendiri lah. 30 tahun lebih lah kurang. Tapi buat tahun segini ya, gue ngerasa ya, kenapa sih cat mobil ini masih bagus banget? Kita mulai dari cat dulu ya. Oh iya, cat sih emang gue dari beli udah kondisinya seperti ini. Sudah bagus. Emang udah kayak gini, udah masih lumayan, ya bagus lah dibilangnya. Oke, berarti dari dapat, lu udah dapat bagus kayak gini? Dari dapat emang udah kayak gini kondisinya. Oke, berarti ini Cat bola. kalau di STNK warnanya apa sih? Kalau di STNK sih warnanya biru metalik. Biru metalik. Iya. Tapi warna aslinya ini emang rada-rada keabu-abuan dikit, ke biru dikit gitu. Nah itu sama dengan warna aslinya atau hasil cat ulang sih? Emang warna aslinya sih ada, emang warna Kayak aslinya. begini? Iya. Oke, padahal tertulis biru metalik ya? Iya, biru Tapi metalik. kayak ada rada abu-abunya gitu. Iya. Emang di tahun ini menurut gue sekali lagi gue bilang kalau mobil-mobil ini tuh unik-unik warnanya. Iya, warnanya iya. Lebih berani gitu loh. Iya. Pas sekarang kan paling yang berani merah sama Silver, kuning. Iya. Oke. Kita ngomongin modifan ya? Iya. Tapi ini harus dari lu. Oke. Karena gue nggak mau sotoy, kita mulai apa aja sih yang udah lu ubah dari mobil ini? Oke, dari kaki-kaki dulu kali ya. Nah, Dari kaki-kaki dulu. Awalnya kan emang mobil ini punya PCD-nya yang lumayan langka ya. Oke. PCD-nya tuh 5x108. waduh, Jadi gue pikir juga kalau nyari velg gantinya atau yang serepnya atau apa kayaknya susah juga kan. ngeribetin ya? Iya, akhirnya gue milih kayaknya kita rubah PCD aja deh gitu. Oke. Jadi PCD-nya gue bubut Lu kalahin PCD-nya. ukuran 5x112/114 buat Jepang. PCD Jepang. Nah, akhirnya setelah gue ganti PCD Jepang, gue mulai cari velgnya. Kebetulan gue sekarang ini pakai velg Fabulous Profound. Ukuran ring 19, lebarnya 8,5 9,5, ET 30. Oke, sebentar. Itu termasuk velg yang lumayan langka kan ya? Enggak gitu langka sih, lumayan Nggak banyak. gitu langka ya? Enggak gitu langka, cuman Tapi emang jarang lebarnya- yang pakai aja. Lebarnya bagus ya Lebar pas sih itu. buat mobil ini. Pas, Karena iya. mobil ini serba salah gak sih bro? Iya. Velg terlalu kecil dikit udah aneh ya ngeliatnya ya. Jadi ini untung dapat pas gitu kan, dari bentuk velgnya juga oke gitu, masuk banget. Terus gitu. Abis itu bannya? Bannya gua pakai Slerapi. Oke. Ukurannya tuh depan 225/35, Oke. belakang 235/40. Ini kenapa beda? Karena beberapa minggu lalu ban gue sempat ada benjolan gitu. Oke. Mungkin karena benturan dipakai atau apa gitu kan. Jadi gue milih kayaknya kita ganti ban bekas dulu. Tapi karena emang ukuran lumayan susah dan adanya tuh yang 235/40. Jadi ya udahlah, yang penting aman dulu dipakai. Tapi nggak mentok ya? Enggak, aman sama sekali, nggak mentok. By the way bro, ini gue baru denger ini pakai 35. Berarti ini tipis banget ya? Tipis. Yang Tipis depan banget. Karena emang ringnya lu perbesar kan? Ya, ringnya kan 19. Dari aslinya berapa? Aslinya, sorry, 16 atau 15? 5. Ring Wih, aslinya 15. lu naik 4? Naik 4 inci ya? naik Lumayan, 4 jauh. inci loh? Iya. Oke. Tapi kayak gini lu belok masih ada kayak bunyi-bunyi gitu gak? Mungkin dari suspensinya aja sih kalau pas polisi dulu. Kalau belok-belok sih nggak ada aman. Sumpah gue Nggak paling ekstrim denger orang naik 3 loh. 15 ke 19. 15 ke 19. Coba ya bentar. Ini kan ada belokan. Gue pengen denger deh. Ini beneran gak ada bunyi? Nggak ada. Belokan nggak ada mentok. Coba ya sebentar ya. Ini belok nih. Kita belok. Nggak ada bunyi apa-apa. Kecuali emang itu dari bunyi per aja sih. Iya. Jadi nguk-nguk gitu. Bisa ya? Apa yang udah lu korbanin biar dia nggak bunyi? Selain ban ditipisin?
Paling ya gara-gara pakai per yang dibilang nggak gitu mahal juga ya, jadi kurang enak aja bantingannya. Wah, empuk sih gitu, cuman kurang enak, jadi lebih berasa lagi kalau ada jalan. Tapi fender itu harus sampai lu bolongin atau enggak sih? Inner fendernya? Inner fender gue copot, dan fender kalau orang kan bisa di roll ya. Gue tuh karena nggak disaran di roll karena kan besinya lumayan tebel. Oke. Jadi dibilang tuh kalau di roll orangnya juga males gitu. iya, makanya malas juga tebel ini ya kan. Iya. Kalau di roll dia bakal ada kayak sisa sedikit gitu, dan kalau ada hujan dia akan ada endapan air di situ. Jadi bakal berkaratan ya. Oke. Jadi katanya udah lo potong aja. Potong aja mas fendernya, beneran dipotong jadi gitu. Inner fendernya udah potong. Tapi berarti si plastik inner fendernya aja? Enggak, plastik inner fender dan fendernya pun juga ini dipotong. Waduh. Fender atas tuh dipotong. Waduh. Di roll lagi. Itu yang harus dikorbanin biar bisa nggak mentok. Iya, biar nggak mentok. Wah, lumayan tuh. Ini harus butuh mobil yang tidak dijual lagi. Iya kan? Di mobil perang nih. Iya kan? Iya. Apalagi kalau lu ketemu penjual gitu terus habis itu kayak, "Mas, bolong nih, Mas. Iya. Saya harus perbaikin, reparasi." Macem-macem deh. Ribet lagi ya. Iya. Oh, itu alasan. Bahkan orang inner fender sampai orang roll sampai males. Lalu ya, udah potong aja. Udah nggak bisa di-roll ya. Karena efek dari setebel itu si Volvo. Iya, tebel. Dan nggak bisa ditekuk segampang itu juga ya. Jadi susah untuk menekuknya tuh lumayan susah gitu. Oke. Nah, ngomongin soal per, berarti lu pakai per apa nih? Per gua jujur kurang tahu sih, pokoknya per custom aja. Tapi yang penting yang jelas sih lebih pendek gitu ya. Dan masih sedikit lumayan empuk gitu. Tapi tidak ada sisa jari kan di sana? Kenapa? Udah nggak ada sisa jari masuk, nggak bisa kan? Udah nggak ada jari. Ini amblesnya loh teman-teman. Makanya gue bingung kalau dia bisa belok tapi nggak bunyi. Tadi gue udah mikir pas di mobil, ini pasti pas belok bunyi nih. Nggak, aman. Gokil. Nggak ada keserot. Jadi itulah kira-kira teman-teman yang harus dikorbanin buat buat dapet fitment kayak gini. Tapi sampai harus di chamber nggak? Oh iya, belakang harus gue chamber. Oke, minus berapa tuh? Aduh, untuk minusnya gue kurang tahu ya, soalnya kan gue sempet gue taruh bengkel juga kayak, "Mas, ya udah nitipnya ini dicamberin, dipendekin, udah gue nitip gitu aja." Jadi gue kurang tahu sih untuk chambernya berapa. Akhirnya hasil kayak gini ya. Iya. Mungkin teman-teman kalau pengen banget punya yang kayak gini ya kasih lihat aja video ini ya. Mas, kira-kira berapa nih? Biar pusing sendiri orang chambernya. Iya, biar nyari sendiri. Velg kaki-kaki, shocknya diubah gak? Kalau misalnya lu ganti per? Shocknya nggak dirubah. Shocknya Cuman standar. pernya aja ya. Oke. Berarti meskipun fitment yang kayak gini, gue ngerasa ini mobil masih nyaman ya. Masih gue pakai daily, bener-bener kemanapun gue pergi gue masih pakai. Tadi gue sempat nanya teman-teman sebelum ini, sama Mercy enakan Mercy ya Mas ya? Enggak, sebelumnya gue pernah pakai Mercy, tapi tetap enakan ini ya. Iya, kalau standar ya, 124 masih lebih enakan ini. Enakan ini ya? Iya, masih enakan. Oke. Soalnya tuh pas kena polder yang gede, ngayunnya gini. Iya. Jadi gue pikir, wah geradak tuh kayaknya tuh. Enggak, yang belakangnya tuh dia masuk ke dalam gitu. Kalau pas polisi duduk, pas ngayunnya tuh ke dalam yang belakang. Jadi dia nggak ke atas, masuk gitu ban belakangnya. Jadi itu yang bikin dia nggak mentok. Tetap diem gitu ya? Iya. Oke. Keren. Dan ini berapa lama buat bikin fitment kayak gini? Fitment kayak gini gue cuman 4 hari. 4 hari? Iya, 4 hari taruh di Karena lu tinggalin ya? Iya, gue tinggalin 4 hari. Oke, sebelumnya, ini pasti jadi pertanyaan bengkel gak sih? Sebelumnya emang ada Volvo yang udah masuk terus minta bikin fitment kayak lu? Ada. Bahkan yang punya bengkel dulu dia sempat punya Volvo dan memang speknya lebih ekstrim gitu. Jadi dia udah tahu kayak, oh gue harus ngapain aja di mereka. Oh, untungnya. Iya. Boleh deh kalau gitu sebutin bengkel rekomendasi lu itu boleh gak? Di bengkelnya tuh di Raja Wali Auto Garage sama Mas Ari Kuncoro. Oke, itu lokasinya di mana? Lokasinya tuh di daerah Jati Asih. Boleh dicek aja di Google ya. Oke, keren nih. Jadi teman-teman punya rekomendasi buat Volvo-nya yang bingung mau diapain ya? Pengen di roll abang yang ngomel-ngomel, pengen di bingung. Iya, salah satunya ya banyak dikorbanin. Kaki-kaki udah, lampu-lampu ada yang diubah? Lampu-lampu nggak ada sih. Gue cuman emang paling ya lampu namanya mobil tua ya kan udah mati kayak gue colok lagi lah, paling kayak lampu gitu aja. Ganti gitu ya. Lampu depan, lampu belakang juga ya. Iya, lampu depan, lampu belakang. Oke, mesin ada yang dimainin? Kalau dari mesin sendiri gue nggak berani main yang aneh-aneh. Paling kayak cuman gue ganti piping turbo. Terus gue pasangin blow off valve. Terus pakai open air intake, udah gitu doang. Oke, tolong dijelasin dong mesinnya ini speknya kayak gimana aja sih? Sorry. Mesinnya ini 2300 cc turbo. Turbo ya? Ya, emang standar dari bawahnya udah turbo. Oke, jadi saat lu bawa ini harusnya dengan ubahan itu ada suara yang lebih kedengaran dari. Ada dong. Ada ya? Mau kita coba gitu? Boleh. Dikit Boleh. ya? Dikit ya? Nggak tahu, semoga masuk.
Wah. Suara ini ya, tesnya itu ya. Iya. Iya. Asik ya. Oke. Tapi itu ngaruh banget gak ke performa setelah lo otak-atik? Jujur nggak gitu ngaruh ke performa sih itu. Lebih ke suaranya. Kayak sensasi aja, ada suara aja gitu biar seru. Oke. Inilah serunya kalau udah bawaannya turbo ya. Iya. Dan turbo. Volvo lumayan serius loh, nggak? Mobil sekecil ini dikasih turbo kayak, weh. Karena emang mesinnya kan juga kecil juga sih. Emang kan ada yang 3 silinder, ada yang 2300 gitu. Kalau 3 silinder tuh dia non turbo. 2300 bro. Iya, ini 2300. Plus turbo bro. What the hell? Lu nanjak gunung mana juga kayak, ya segini doang bro. Udah sih nggak sekenceng itu sih mas, seluruhnya biasa aja lah. Tapi gue lebih fokus ke torsi sih mobil ini. Menurut gue torsinya oke kayaknya ya. Lumayan sih. Ya intinya kalau ada rombongan run gitu nggak ketinggalan gue. Ada. Boleh. Masih bisa ngikut lah. boleh. Sambil pamer suara. Keren. Dari luar ada nggak ubahan yang gue nggak ngeh nih, yang udah lu ubah? Dari luar nggak ada sih. Gue ada ya? belum punya. Oh iya, knalpot ya berarti. Apa tuh? Knalpot. Awalnya gue emang dapat kondisinya tuh knalpotnya kayak tengahnya beda, depannya beda, belakangnya beda gitu. Serem. Jadi mutilasian semua ya. Iya. Oke. Jadi akhirnya yaudah gue samain aja jadi bukan straight pipe sih istilahnya. Jadi cuman dari downpipe turbo ke belakang udah itu. Terus pasang muffler 1. Oke. Headernya nggak gue ganti karena kan kalau copot header harus copot turbo juga berarti kan mas. I see. Jadi nggak usah lah headernya. I Kita see. downpipe aja. I see. Jadi headernya dibiarin normal, bawah-bawahnya yang diganti ya? Iya, ke belakang. Jadi semi full sistem tapi belum headernya? Iya, free flow aja, free flow. Oke. Yang kayak gitu kan angin yang keluar lebih gampang ya biasanya? Iya, kadang bisa juga sih kalau malah ganti knalpot gitu malah jadi ngempos malah. Lo ada harapan buat suaranya lebih keluar gak sih dari ubahan ini? Oh sebelumnya malah suaranya lebih keluar lagi sebelumnya. Oke. Tapi menurut gua malah makin berisik makin aneh, suaranya jadi kayak traktor mas. Hah? Gara-gara 4 silinder kan? Iya, suaranya kayak traktor, karak-karak gitu. Oh. Orang kalau di belakang mobil gua nanya, mas ini diesel ya? Karena terlalu kasar. Jadi gua pikir, kayaknya harus gua halusin lagi deh dikit lagi. Jadi ini udah gua halusin lagi gitu. Oke, seru. Berisik banget. Oh seberisik itu ya 4 silinder ya? Kayak gitu, kayak suara diesel, kasar gitu. Gitu gak sih? Iya, kerak-kerak gitu. Akhirnya ya udahlah, gue bikin lebih bulat lagi suaranya. Kalau gue nanya sih, mas engine mountingnya lepas sebelah itu. Oke, dari luar ada yang ketinggalan? Kaca film pakai apa nih? Keren nih. Kaca film pakai Sparta Ya. Ukuran yang kiri kanan 40, Keren. depan 20. Tapi dari luar tuh kayak masih kelihatan nggak ya? Enggak ya? Enggak kelihatan. Padahal di dalamnya terang banget loh. Iya. Dari luar masih mantul gitu cahayanya kayak cermin. Pas tadi rolling kan gue lihat ya, pas buka kaca sama ini beda banget sih. Langsung ketutup gitu. Oke, cat udah semua udah dari luar, kayaknya semua udah ya. Ban velg udah semua. Iya. Dari dalam ada yang diubah gak? Dari dalam paling ini untuk head unit karena tadinya itu dia masih pakai OEM-nya Volvo. Oke. Gue inget kodenya itu CR708 kalau nggak salah. Oke. Nah jadi ini salah satu head unit yang unik juga. Jadi di Volvo itu punya dia waktu itu gue sempet mau gonta-ganti aja kan. Oke. Gue penasaran ganti dulu apa enggak. Yeah. Gue cabut aki. Nah ternyata setelah gue pasang aki, head unitnya tuh ngelock. Dia ngunci. Jadi kayak HP yang salah passcode gitu. Oke. Gue harus masukin passcode lagi segala macem. Tapi karena lu tahu passcode-nya? Nggak tahu. Gue waktu itu belum ngerti juga kan. Nih apaan kok kekunci gitu kan. Ternyata emang ada kodenya. Jadi ada boxnya itu, dalam boxnya ada tulisan kodenya kan. Nah gue nggak tahu, akhirnya gue cabut lagi lakinya. Pas gue connect lagi dia bener-bener kekunci. Jadi kayak HP yang lo udah salah passcode berkali-kali. Kayak udah ngelok. Udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya? Gue nggak sempet nanya siapa-siapa, gue cuma cek Google doang sih waktu itu karena kan panik juga kan. Gue cek Google katanya harus kontak on tuh selama 2 jam biar dia unlock lagi. Terus gue pikir, waduh ribet juga kan daripada aki gue tekor. Ya udah akhirnya gue ganti head unit aja pakai Pioneer lah. Gitu. Solusinya ganti head unit. Karena itu gue baru pertama kali tahu ada ternyata head unit yang bisa kayak gitu. Bisa ngelock. Iya ngelock. Iya gue juga baru tahu. Jadi anti theft gitu biar kalau nggak dimaling kan cabut aki kan. Dan dia ternyata malah ngunci ketika dicabut aki mendadak gitu. Oke, lucu ya? Iya, aneh juga. Jadi lucu atau aneh menurut lebih ke aneh sih, gue karena kaget ini kan apa ya nggak bisa nyala gitu head unit. Kekunci itu maksudnya nggak bisa dioperasiin apa udah lock aja gitu ya? Nggak bisa dioperasiin. Dipencet-pencet juga nggak bisa? Nggak bisa, harus masukin kode itu aja. Oh shit. Gitu. Dan akhirnya nantinya
lu akan gimana itu? Head unitnya udah lu jual atau gimana? Itu masih ada sih di rumah, nggak gue pakai. Terus lu biarin aja gitu? Gue biarin aja, karena gue bingung juga nge-unlocknya masih gimana, gue belum tahu. Belum nanya-nanya juga gimana tuh cara unlocknya. Ntar juga kebuka sendiri kali ya. Oke, head unit ganti Pioneer, terus Iya. ini Matic ya dari lahir ya? Matic Matic dari lahir, terus AC-nya masih oke. masih dingin. Atas plafon bahkan belum kendor, gokil. Belum turun masih. Gokil. Lu dapat dengan kondisi kayak gini? Iya, emang kayak gini, udah kayak gini. Lu tuh pelihara di tahun berapa, bro? Mobilnya kan tadi udah tahu umurnya. Tahun berapa lu Gue baru pelihara? setahun sebulan. Setahun sebulan? Mobil ini, iya. Wih, Baru apik tahun yang lalu. punya ya? Lumayan apik. Lumayan Cuman apik. pas di gue udah gue berantak-berantakin. Bacak-acak di mobil. Tapi setir keren loh. Setirnya emang bawaannya gini. Setirnya bawaan. Tapi Tapi aslinya aslinya nggak kayak gini ya. Aslinya tuh dia full Oh, kulit oke. gitu doang. Ini kayak punya Volvo yang tahun lebih baru. Jadi Oke. dia ada trim kayu. Berarti gini. si setirnya diganti ya? Iya, setirnya ganti. Ini sampai samping-sampingnya ini? Samping-sampingnya juga kalau nggak salah ini diganti deh yang pakai kayu ini. Pakai Oh. aksen-aksen kayu ini pasti ganti ya. Oke. Kursi enggak ya standarnya ya? Kursi standar elektrik. Oke, semua udah ya? Ya. Nah. Paling ini sama ini gue pasang Tachometer. bus meter. Oh, bus meter. Iya. Nice. Bus meter. Gue tahu suaranya sampai mana Iya, nih. gue tahu busnya seberapa banyak. Oke. Ternyata nggak banyak. Kenapa lu yang masih muda umur segini milih untuk pakai mobil Volvo? Kenapa Volvo ya? Itu Iya. banyak jadi karena kan orang-orang juga bilangnya kayak aduh Volvo parsusulan segala macam mahal kan. Karena emang gue penasaran aja sih. Karena Oke. dari keluarga gue, dari orang tua gue juga belum pernah ada yang pakai Volvo. Oke. Kayak Mercy, BMW, Visu semuanya udah pernah. Cuman Volvo ini emang belum pernah ada yang pakai kan. Jadi gue kayaknya coba-coba aja. Jadi gue bener-bener pakai Volvo tanpa tahu bengkelnya di mana, gue harus ke siapa, penyakitnya apa, gue nggak tahu apa-apa. Jadi gue cuman ya udah kita coba aja gitu. Mari kita review coba ya. Gue liat review katanya mobilnya nggak gitu bandel, tapi ya udah coba aja dulu kalau gitu. Oke. Berarti ini selama setahun lebih lu pakai. Ya, Masalah paling besarnya apa? masalah paling besar mungkin ya kayak di elektrikal sih. Oke. Elektrikal pasti ada aja gitu namanya mobil 30 tahun lebih. Contohnya yang paling dekat apa? Kemarin gue baru selesain ini power window, jadi power window gue sempat mati. Oke. Sama electric seat gue mati gitu. Jadi gue harus ke bengkel apa ya kemarin tuh bengkel dinamo kalau nggak salah sekalian Oke. dari saklar sikringnya sama dari dinamonya juga diganti. Berarti harus sampai urut kabel? Nggak ngurut kabel sih, kabelnya kan soalnya ada apa namanya kotak sikringnya di sini, jadi nggak gitu ribet sih Oke. di dashboard atau gitu. Oke. Nah, berarti cuman karena keisengan aja nih punya mobil ini ya? Karena penasaran juga sih, karena Karena emang belum pernah penasaran. ada yang make, dan menurut gua kan jarang, dan apalagi harganya juga lumayan ya rendah ya harganya. Mas. Oke. Jadi masuk budget banget toh, ya udah kita coba So aja far gitu. puas sama So mobil? far puas sih, enak banget. Puas Gua ya? pakai harian kok gitu. Bener-bener Oh, serius? Gue selama setahun ini gue pakai mobil ini doang. Gue mau ke kampus, mau nongkrong, mau ngapain gue pakai ini. Kilometer dalam mobil ini udah berapa nih, bro? Kilometer tuh gue ngambil 112 ya, cuman ini sekarang lagi mati. Ini gue speedometer gue. Jadi nggak tahu ya, udah berapa Tahu ya? sekarang udah berapa nih? Mati semua di satu ini. Satu Karena ini pasar. Volvo pertama di How to Treat, gue nanya dong, mobil ini tuh boros atau enggak sih? Pasti teman-teman penasaran itu. Kalau Dari meringisnya sih gue tahu ya. kalau setelah gue ganti velg lebih boros. Setelah Oke. gue ganti velg karena kan lebih berat Penambahan juga mungkin bobot. Ya. Iya, nah Oke. bobot juga lebih boros. Mungkin kalau standarnya di 17 dalam kota 16 lah. Hell. Tergantung kaki juga sih ya. 17. 17 Pas standarnya? Iya. Ya namanya mobil tahun segini. Mungkin kalau di luar kota tuh bisa 110. Enggak sih, Di luar Cok. kota 110. Enggak sih. Enggak sih kayaknya. Bukan karena mobil ini. Karena kaki juga faktor kaki sih. 2300 2300 turbo. turbo. Iya. Ya kebantu lah sama tenaganya ya. Iya. Wajar lah ya. Wajar gak sih teman-teman? Enggak kayaknya ya. Enggak juga sih. Biasa aja kok. Tapi lu udah tune up segala tuh udah? Udah, gue udah tune up udah. Tetap segitu ya? Ya, tetap segitu emang Oke. emang ternyata boros. Ya udah. Ternyata emang buat teman-teman bukan buat kaum yang bukan mendang-mending ya. Harus yang berani ya. Cukup buat bensin aja. Berarti 1:7 tuh ya masuknya apa ini? Bisa pertalite ya? Pertalite gue nggak berani, tapi gue Oke. Vivo 90 masih berani. Vivo Vivo 90. 90. Vivo 90. Iya, Vivo 90. Oke, Masih bisa. oke. Takutnya ada penurunan gitu-gitu ya. Iya. Pertalite ya, oke. Ya, Vivo 90 aja. Tapi kalau dari spek bukunya minimal 90. 92. 92. Masih bisa lah kalau Tapi Vivo nggak ada 90. suara ngehitik sih, aman. Nggak ada, aman. Ya mungkin tahun ini nggak ada Pertamax. Iya, belum ada kan. Iya, Paling Pertalite Pertalite nggak belum tahu. ada, iya. Baru Iya. premium mau untungnya Masuk mau akal. keluar. Iya. Masuk akal. Iya, masih aman-aman aja. Lah, aneh ya. Iya. Tahun dulu disuruhnya 92. Tapi belum ada 92. Iya, makanya. Lah gimana itu?
Masih pakai premium mungkin dulu isinya juga. Lebih parah lagi ya. Parah lagi. 88 ya premium ya? Iya, premium 88. 88 loh, Bro. 88. Gokil. Belum ada Pertalite tuh. Oke, so far berarti menyenangkan ya punya mobil ini ya? Menyenangkan sih. 0 sampai 10 dong kasih nilai buat mobil ini. Lu kasih berapa? 9 nih. 9 ya? Iya. Satunya kemana tuh yang kurang? Satunya karena gue masih harus sebulan sekali kayaknya ke bengkel gue ngecek apa aja ada yang bermasalah. Gue masih iya? harus, iya masih harus. Ya gitu kayak tahu-tahu ada yang bocor atau apa segala macam, ada elektrikal gitu kan. Kayak Oke. wajar lah, mobil 30 tahun kan nggak mungkin dalam Wajar banget. baru ya. Wajar banget. Ukuran juga pasti kabel-kabelnya itu Mm-mm. kayak karet-karet ya kayak gitu. Punya gak cerita paling nggak bisa dilupain selama 1 tahun pegang mobil ini? Gue paling nggak bisa dilupain itu waktu itu gue pernah Hmm? selang apa namanya radiator gue bocor. Iya. Waktu itu gue posisi lumayan jauh, gue di Cilandak waktu itu. Jadi Oke. mungkin karena panas, karetnya getas gitu kan. Jadi Mhm. air radiator gue keluar semua. Oke. Itu gue sempet panik juga kan. Gua Dan lagi- itu sampai ke jalan. Sampai ke jalan, sampai tumpah-tumpah gitu warna hijau gitu ke jalan. Gue panik juga waktu itu lagi parkir emang posisinya. Cuman setelah gue matiin mesin kan, gue tinggal ke dalam bentar. Pas keluar ada satu yang bilang, "Mas, itu mobilnya keluar asap." Gue kaget kan. Mobil gue keluar asap, masa kebakaran mobil gue gitu. Terus untungnya sih pas gue keluar, pas gue lihat tuh bukan asap, lebih kayak uap aja gitu. Oke. Uap gitu kan, bekas radiator. Untungnya bukan asap Iya, ya. pas gue buka, wah hijau semua nih, kacau nih. Air radiator gue tumpah semua. Untung nggak kebakaran sih itu. Akhirnya waktu itu diderek. Akhirnya waktu itu nggak diderek. Heeh. Gue telepon bengkel gue. Heeh. Gue bilang, "Pak, ini gimana ya kalau air radiator bocor?" "Oh yaudah, selangnya bisa lu ini nggak? Selangnya bisa lu ganjel atau apa biar nutup gitu kan Ih, bocornya." sih bisa tuh gimana gitu. tuh? Gue bilang, "Aduh, gimana ya Pak? Kalau pakai selotip bisa nggak?" "Yaudah coba aja Mas pakai lakban atau apa gitu." Terus? Terus isi airnya gimana? "Ah, pakai isi air apa namanya? Air keran juga nggak masalah." Oh, oke. Akhirnya Oke. gue lakuin tuh kan, gue isi pakai Iya, orang zaman dulu juga semuanya dipakein air Iya, biasa makanya. kan? Iya, iya. Gue akhirnya gue tutup karetnya, gue tutup pakai lakban, Heeh. gue isi pakai air keran. Jadi di pinggir jalan tuh ada air keran, gue isi, udah bodo amat. Wah, emang rezeki lu gak sih? Tiba-tiba ada keran Ada menyucur keran, nih. iya. Langsung udah gue masukin, gue penuhin. Akhirnya gue jalan tuh dari Cilandak sampai ke Pondok Kelapa, bengkelnya tuh di Pondok Oh, Kelapa. jauh. Gue Jauh, sempat lewat jauh. tol, tapi untungnya malam sih ya. Heeh. Itu selama gue bawa jalan, temperatur nggak naik, nggak lebih dari setengah. Oke. Berarti Dan- aman dong? Dan harusnya? ternyata pas Hah? gue sampai tadi cek, itu air radiatornya nggak ada. Jadi selama jalan tuh dia bocor keluar lagi. Jadi gue selama Oke. ini jalan dari tol dari Cilandak tuh gue lewat tol Balik ke Pondok Kelapa, nggak pakai radiator ternyata. Jadi nggak pakai radiator, airnya udah keluar semua ke jalan. habis ya di jalan. Tapi mobil masih hidup. Mobil masih hidup, Oh, temperaturnya gila. nggak naik dari setengah. Siapa yang bilang ini mobil nggak bandel? Ini bandel Bandel banget Ini itu, bandel Bah. banget. Anjir tuh kalau di kelas udah keluarin tuh. Nakal ya. Nakal ini. Mana ada sih bro, mobil nggak pakai air radiator bisa jalan? Coba. Kalau anak-anak Volvo ceritanya, Hah? kalau gue dengar dari cerita anak Volvo lebih parah lagi. Oke. Ada yang mobil sampai jalan nggak pakai oli. Waduh, Jadi kalau itu olinya udah nggak ada. berlebihan ya. Iya, berlebihan. Tapi masih bertahan aja mobil ini. Gitu. Ternyata emang sebandel itu Volvo ya. Gokil, gokil, keren. Jadi selain kuat dia juga buat kemana-mana ayo gitu. Mobilnya mobil bandel. Oke, oke. Ini kesaksian langsung dari yang pakai Volvo ya. Karena kita nggak tahu, kita percaya aja nih. Percaya aja dulu ya, dengerin. Tapi serem juga sih bro, jalan nggak pakai oli itu kayak bro, serak Ekstrim juga sih. mesin sih kegesek terus tuh ya. Oke. Tapi kata orang-orang ya testimoninya emang mobil bandel. Sebandel itu ya. Bandel itu ya. Oke. Teman-teman kalau mau lihat Instagramnya di mana bro? Instagramnya di tb_ananta A-nya Siap. boleh. Siap, TB_Ananta. Nah itu dicatat pelan-pelan ya, TB_Ananta. Jangan sampai nyasar. Oke, gitu aja teman-teman video hari ini. Oke. Ada lagi mau disampaikan ke teman-teman yang pengen punya Volvo? Yang pengen punya Volvo, mungkin saran gue jangan dengar banyak kata orang dulu. Gua kira jangan beli. Oke. bukan dong, bukan. Oke. Kalau kata orang susah, coba dulu aja gitu. Oke. Karena nggak semua ikan itu kok, bawa Volvo tuh nggak semua ikan itu. Contohnya ini udah setahun dan aman-aman aja ya. Partsnya ada aja kok gitu, harganya juga nggak begitu mahal ya, untuk Eropa masih wajar. Paling separah-parahnya sih tadi ya air radiator sampai habis ya. Gue separah itu aja dan kondisi Itu mesin masih serem. aman kok itu. Sebenarnya serem sih teman-teman. Tapi aman aja. Setelah itu nggak ada masalah apa-apa. Nggak ada masalah. Paling Oke. ya selayaknya mobil tua aja sih. Anjay. Ya nikmatin aja lah ya. Nikmatin aja, enjoy aja bawa. Enjoy bro. Seninya Motuba itu. keren. Gitu ya teman-teman video hari ini, like, comment, subscribe kalau kalian suka. Jangan lupa untuk cek video-video lain how to treat your car dan cek Instagram teman kita di tb_ananta. Siap. Gitu aja.
Terima kasih udah nonton How to Treat sampai hari ini. Sampai ketemu di video lainnya dengan mobil-mobil yang nggak kalah tank lainnya. Siap. Semoga ada Volvo lain ya. Iya. Masuk How to Treat ya. Kita lihat nextnya. Ini ada kode lain. Volvo-nya apa, sorry bro? Volvo 960 full spec. Volvo 960 full spec. Iya. Keren. Thank you bro. Siap, thank you. Bye bye guys. It's you, baby.